140 atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90. Kan sekarang kalau misalnya di tensi suka ada, ibu pernya berapa? Ya, jadi kayak misalnya 120 per 90, misalnya 140 per. Dan di sini untuk tekanan darah tinggi itu dia tuh ada grade-nya atau ada tingkatannya. Yang pertama itu yang paling bagus itu kurang dari 120 per 80. Jadi stipernya itu jangan lebih dari 90 ya Bu ya. Misalnya dia 120 tapi pernya 100 misalnya. Nah, itu juga udah termasuk tinggi. Yang normal tinggi itu 130 sampai 139. Pernya itu 85 sampai 89. Terus untuk yang udah masuk derajat hipertensi nih, udah masuk derajat hipertensi tapi belum yang terlalu tinggi. Nah, ini ada hipertensi derajat 1 itu 140 sampai 159. Pernya itu 90 sampai 99. Ini yang udah derajat 2 itu 160 sampai 159, pernya 100 sampai 109. Yang derajat 3 itu lebih dari 180 dan pernya lebih dari 110. Nah, ini tuh adalah tingkatan-tingkatan dari hipertensinya. Tapi dianjurkan kalau misalnya emang tekanan darahnya biasanya itu kurang dari 120 atau 120, nah tiba-tiba meningkat nih jadi 130. Jangan bilang, masih segini, masih normal, masih cuma 10 misalnya naiknya. Nah, soalnya kenapa? Soalnya kalau misalnya kita udah tinggi, jadi kita tuh gak bakalan kerasa tiba-tiba nanti pusing aja, tiba-tiba sakit perut. Kenapa ya Neng ya? Sebenarnya saya tuh suka sakit pundak, saya tuh suka pusing. Nah, itu tuh adalah gejala-gejala dari darah tinggi. Nah, di sini untuk gejala hipertensi itu tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, sehingga hipertensi dijuluki pembunuh diam-diam atau silent killer tadi. Darah tinggi ini tuh gejalanya bisa kemana-mana Ibu. Jadi misalnya gejalanya enggak, kayaknya saya tuh nggak ada darah tinggi, tapi kok penglihatan saya tuh jadi kayak suka apa saya minus gitu ya atau gimana. Nah, itu bisa tanda-tanda dari darah tinggi sebenarnya. Nah, saya juga kayak sekarang sama pusing sama kenapa ya perasaan dulu mah pas kerja teh enggak gampang capek, tapi sekarang mah jadi gampang capek kayak gitu. Itu bisa tanda-tanda dari darah tinggi. Nah, untuk faktor resikonya itu ada dua Ibu. Ada yang bisa diperbaiki sama yang tidak diperbaiki, yang tidak bisa diperbaiki. Kalau misalnya yang tidak dapat dimodifikasi, yang itu ya, itu ada genetik, usia, sama jenis kelamin. Biasanya jenis kelamin yang paling banyak itu terkena pada laki-laki. Kan kalau misalnya jenis kelamin nggak bisa diubah ya Bu ya, itu. Nah, kalau misalnya usia juga, kan kalau usia bertambah, berarti kan usia nggak bisa juga, kalau saya mau pengennya 20 tahun aja lah gitu, nanti ya nggak bisa. Nah, terus sama genetik itu turunan. Jadi misalnya saya, bapak sama ibu saya ada stroke. Nah, penyebab stroke-nya itu ternyata darah tinggi. Nah, itu kan nggak bisa dimodifikasi karena itu udah ada turunan. Tapi misalnya nih kita udah tahu kalau misalnya genetik kita tuh ada darah tinggi. Ada yang bisa kita ubah atau bisa kita kurangi. Yang pertama, kegemukan. Terus merokok. Terus dislipidemia itu adalah kebanyakan lemak. Terus konsumsi garam berlebih. Karena konsumsi garam berlebih itu dia bakal mempengaruhi kecepatan dari aliran darahnya. Nah, jadi makin banyak garam yang masuk ke dalam tubuh kita, si aliran darah kita tuh bakal lebih cepat lagi. Terus psikososial sama stres. Nah, kenapa sih hipertensi itu sangat berbahaya? Yang pertama itu penyakit jantung. Karena kan kalau darah itu dialirkannya berarti sama jantung ya Bu ya. Karena kan jantung itu misalnya nanti lupa nih aliran darahnya kemana aja gitu. Jadi bakal lebih cepat lumpanya gitu. Nah, nanti bakalan lebih cepat lagi tuh rusaknya. Jadi kerjanya makin cepat, ya namanya mesin ya Bu ya. Kan biasanya suka capek gitu. Nah, itu nanti bakalan bisa menurun juga tingkatan kerjanya gitu. Nah, terus ada stroke dan gangguan cerebral. Kenapa? Soalnya di dalam kepala kita, di dalam otak kita juga, itu kan banyak pembuluh darah ya Bu ya. Semakin cepat, berarti kan si aliran darah misalnya ini pembuluh darah. Aliran darahnya itu cepat. Berarti nanti bakal membesar kan si pembuluh darahnya. Semakin membesar, nah nanti dia tuh bisa tiba-tiba pecah. Karena aliran darahnya tadi cepat. Itu bisa pecah. Nah, pecahnya pembuluh darah di otak itu bisa menyebabkan stroke. Terus penyakit ginjal, kita kan tadi ginjal juga membantu aliran darah ya Bu ya. Nah, terus gangguan saraf dan retinopati, karena kan di sini juga ada pembuluh darah ya Bu ya di otak yang tadi pecah, nanti bisa menyebabkan misalnya yang pecahnya itu
aliran darah yang ke mata. Kan bisa tiba-tiba, oh iya kok jadi kabur ya. Oh ada namanya patuh, itu untuk mengendalikan hipertensi atau darah tinggi. P-nya itu sendiri periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Terus tepat diet dan gizi seimbang. Tadi kan ada ya gizinya harus apa aja. Yang I-nya itu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Jadi olahraga kayak ibu ya. Nah terus yang K itu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen. Nomor antrian A25, ruang 1. Saya mau memberikan penjelasan tentang pentingnya dari buku kesehatan ini. Nah, namanya itu KMS. Jadi di sini itu buku KMS itu berfungsi untuk melihat dari KMS kartu menuju sehat ya Bu ya. Nah untuk KMS ini nanti di sini tuh kita untuk mengetahui apakah si bayi kita itu dalam keadaan yang sehat atau enggak gitu Ibu. Karena nanti ini untuk pengukuran dari umur, terus ketinggian, berat badan, sama dari jenis kelamin. Soalnya kalau misalnya jenis kelamin laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau dedenya perempuan ya. Nah biasanya kalau misalnya nih untuk lihat ya Bu ya. Nah kalau misalnya di bawah dari garis merah ini berarti dedenya itu udah kurang gizinya. Tapi kalau misalnya udah ada di sini, jadi misalnya naik nih Bu ya, dedenya dari sini ke sini ke sini. Nah ini tuh adalah garis normal. Jadi garis normal dimana kalau misalnya dedenya itu dalam keadaan berat badannya itu sehat. Terus kalau stunting, nggak tahu ya stunting itu biasanya tinggi badan dari anak itu lebih pendek daripada umur seharusnya, daripada usianya. Jadi biasanya kadang-kadang suka nanya-nanya kenapa ya anak saya tadi kecil-kecil teuing gitu ya kenapa gitu. Nah itu nanti di sini biasanya kalau misalnya untuk di posyandu atau misalnya pas di sini nanti kita tuh selain imunisasi kan tadi dilihat juga ya berat badannya, dilihat juga dari tinggi badannya. Biasanya kalau misalnya untuk stunting itu bisa dilihatnya dari 3 sampai 5 tahun. Nah tapi kalau misalnya dari bayi berarti itu harus pertumbuhannya harus lebih baik lagi ya. Jadi pertumbuhan jadi untuk dilihat dia stunting atau enggaknya itu nanti dari 3 tahun. Tapi sekarang itu disebutnya golden period. Nanti kalau misalnya di buku KMS ini kalau misalnya dari bayinya tentang imunisasinya nggak ditulis, nanti imunisasinya bisa double. Dan kalau misalnya imunisasinya double nanti bisa berpengaruh ke kesehatan adiknya itu. Dan misalnya kalau nggak double malah kelewat kayak gitu ya Bu ya. Soalnya kan ini nih ya Bu, di sini ada di sini ini yang putih-putih ini berarti ini jadwal tempat pemberian imunisasi dasar lengkap ya harusnya ya Bu ya. Berarti ini Ibu kurang ya. Kalau ini waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar lengkap sebenarnya harusnya di sini nih, kayak Dede kan 1 bulan ya. Nah harusnya itu di sini biasanya. Tapi tergantung dari posyandunya juga ya. Terus kalau misalnya yang merah ini berarti waktu pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun belum lengkap ya. Terus kalau misalnya yang abu-abu ini waktu yang tidak diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar lengkap. Jadi kalau misalnya ditaruhnya di sini berarti dede bayinya nggak boleh Ibu ya. Nah ini harus di yang putih sama di yang ini kayak gitu. Nah di sini juga kan sebelumnya ini dari hamil Ibu juga ya? Ini Anaknya adik. Oh bukan Ibu. Adik, ya. Oh anaknya adik. Saya Tapi juga masih anak kecil. ya. Oh gitu. Karena belum campak, tapi umurnya udah 17. Udah 17 bulan. Iya. Tadi nanyain bisa nggak campak yang 18 bulan tapi kelewat kan? Iya, kelewat apa-apa Bu. Nanti kan di sini juga ada lagi nih umurnya 18 bulan. Itu berarti berapa bulan? Bulan ini. Bulan itu 18 bulan. Nah, ini nanti masuknya ke sini Ibu. Tapi yang campak ini kelewat. Yang campaknya kelewat nggak apa-apa. Jadi nanti